Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan mempertemukan kami kembali beribadah, bahkan juga mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami untuk mendekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Mazmur 117. 117. Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, dengan judul perikop, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Karena hanya 2 ayat, maka saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Baik, kita baca bersama 3 iya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya bacakan untuk kita sekali lagi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Ya, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Itu yang menjadi topik pembicaraan kita malam ini. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalimat pertama dari Mazmur ini dia katakan, pujilah Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa saya harus memuji Tuhan? Mengapa orang-orang percaya harus memuji Tuhan? Nah, karena itu saya mengajak supaya kita semua aktif pada kesempatan malam ini. Mari baca Alkitab baik-baik. Dalam ayat pertama dan ayat yang kedua ada alasan di sana mengapa kita harus memuji Tuhan. Mari lihat Alkitab bersama-sama. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Alasan pertama apa? Sebab kasih-Nya hebat. Ya. Pertama adalah sebab apa? Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Saya kira semua orang pengen dikasihi. Amin. Atau ada di sini, enggak, aku enggak pengen dikasihi, aku pengennya itu dimusuhi. Saya kira semua orang pengen dikasihi. Bukan hanya sekedar dikasihi, apalagi kalau dikasih banyak barang. Kita lebih senang lagi. Sambil menyanyi, kasih-Nya seperti sungai, ngalir terus. Pujilah Tuhan, alasan yang pertama adalah sebab kasih-Nya hebat atas kita. Kasih yang hebat itu seperti apa? Kasih yang hebat itu seperti apa? Nah, kalau kita sudah mulai sampai ke sana pertanyaannya, maka kita harus ingat kembali tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah buat bagi bangsa Israel. Apa yang paling hebat dan paling besar? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel? Yang pertama itu, yang mungkin yang diingat sampai hari ini adalah mereka dibebaskan dari perbudakan. Allah sendiri membebaskan umatnya dari perbudakan di tanah Mesir. Setelah mereka diperbudak kurang lebih 400 tahun itu. 400 tahun dijajah enak ya? Capek juga ya. Kita kerja bukan untuk kita, tapi untuk orang.
Kita mau makan apa yang hasil tangan kita, tidak boleh. Kita mau beli baju, tidak bebas. Kita mau kemana-mana, tidak boleh. Itulah orang yang diperbudak. Itulah sebabnya tidak ada orang yang senang kalau dia disebut sebagai keturunan budak. Itu dia bilang lebih baik saya mati saja. Masa kau bilang saya ini keturunan budak? Itu berat. Pujilah Tuhan sebab apa? Kasih-Nya hebat. Karena kasih Tuhan, dia lepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Karena kasih-Nya, dia bebaskan dan dia lepaskan umatnya Israel dari apa? Dari laut Teberau. Dia lepaskan umatnya dari tangan Firaun itu. Jadi itulah kasih yang hebat itu. Karena apa? Karena Tuhan menebus umatnya. Dia melepaskan umatnya. Dan kasih-Nya itu bukan hanya ada di dalam perjanjian lama, melainkan sampai kepada perjanjian baru. Sampai kepada kita hari ini. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tetap ada. Dan itulah yang kita rasakan. Ketika Kristus mati di salib, Dia menebus kita. Dia gantikan kita untuk menjadi orang yang merdeka. Supaya apa? Supaya kita lepas dari segala hukuman itu. Jadi Dia dihukum supaya kita merdeka. Kita dihukum yang seharusnya. Tetapi Kristus datang melepaskan kita, menggantikan kita dari segala hukuman dosa itu. Dialah yang penuh kasih kepada kita. Karena itu jangan lupakan Tuhan di dalam hidup. Jangan lupakan Tuhan karena kasih-Nya itu hebat. Kasih-Nya itu besar bagi kita. Tidak tertandingi. Yang kedua, pujilah Tuhan. Mengapa? Karena pertama tadi karena kasih-Nya hebat. Yang kedua dikatakan oleh Alkitab, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ada banyak orang yang bisa mengasihi kita. Ada banyak orang yang bisa mencintai kita. Pertanyaannya, apakah semua setia? Bagaimana Bang Juan? Apakah semua orang mengasihi kita adalah orang setia? Bang Janu bagaimana? Semua orang mengasihi kita ini setia? Belum tentu. Atau jangan-jangan kalian sendiri yang tidak setia kan? Mungkin orang tua. Ya, orang tua setia, hebat. Dan karena itu makanya Tuhan Allah itu selalu mengilustrasikan dirinya di dalam kitab suci sama seperti orang tua. Karena itulah ada lagu itu. Apa? Seperti Bapa sayang anaknya. Itulah gambaran yang ada di bumi ini. Tapi ada juga orang tua yang tidak sayang anak kan? Ada kan? Oh banyak. Bukannya ada, banyak. Tapi kalau saya lihat sih yang ada di ruangan ini calon-calon orang tua yang baik-baik nanti. Nanti kalau ada anaknya 11 dikasih semua. Kenapa jadi aduh kalau 11? Tiba-tiba. Susah ngurusnya. Memang kan niat berapa saudara? 5. Ya setidaknya lebih meningkat lagi lah, ya kan? 7 ya kan? Ya. Seperti Bapa sayang anaknya. Wah hebat itu kan? Karena itulah gambaran yang paling nyata tentang Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Orang tua yang baik pasti melindungi anaknya. Orang tua yang baik pasti apa? Memperjuangkan. Begitulah kasih Allah kepada kita. Kesetiaannya sampai selama-lamanya. Sekarang saya mau tanya, kalau ada anak kecil
lagi ada di tengah jalan. Tapi ada mobil yang lagi laju dari sana. Lalu kalian sedang melihat anak kecil. Sekarang saya mau tanya, kalian apain itu anak? Hah? Cukup diteriakin. Ditarik. Cukup diteriakin sementara dia baru 2 tahun, baru belajar jalan. Cukup diteriakin. Dia apain? Diangkat. Diseret kalau perlu. Mengapa kita harus seret dia? Kalau kita tidak lakukan itu, dia mati. Kadang-kadang kasih Allah itu juga begitu kepada kita. Kadang sakit kita dibuatnya. Demi apa? Demi menyelamatkan kita. Mungkin melalui omongan, melalui tindakan, melalui perkataan, dan segala macam. Tapi semua itu tujuannya cuma satu. Bagaimana supaya anak yang dikasihi, orang-orang yang dikasihi, itu menjadi lebih baik. Pujilah Tuhan. Karena apa? Karena kasihnya hebat dan karena kesetiaannya selama-lamanya. Tidak berhenti selama-lamanya. Itu menuju sampai masa depan. Sampai di dalam kekekalan. Tuhan tetap kasih dan setia kepada kita. Pertanyaannya yang kedua adalah, bagaimana caranya? Cara memuji Tuhan itu bagaimana? Oke, sekarang saya mau memuji Tuhan. Tapi caranya bagaimana? Cara memuji Tuhan bagaimana? Caranya, Kanian. Cara memuji Tuhan itu bagaimana sih? Ayo kita puji Tuhan, tapi caranya bagaimana? Nah, bernyanyi itu pertama. Bernyanyi. Maka sering-seringlah bernyanyi. Biar fals suaranya tidak jadi masalah. Karena kita bernyanyi itu bukan untuk manusia. Kita bernyanyi untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya kan? Kita bernyanyi di gereja mau kesaksian solo, duet, trio, apalagi kuartet. Kalau sudah 5 apa? Nah, sudah tidak ada lagi. Vokal group, udah memasuki vokal group dia ya. Kalau sudah 5 ya. Terserahlah kata orang itu, orang fals itu. Ya, namanya juga memuji Tuhan. Hanya itu kemampuan yang ada. Tapi beda hanya itu kemampuan dengan tidak ada persiapan. Ada juga orang sembarang saja nyanyi ke depan, tidak ada persiapan. Akhirnya teks lagu pun dia lupa. Ayo Bapak Ibu, apa ya lagunya ya? Wah, itu menjengkelkan itu. Tapi jangan juga sudah tahu memang benar-benar suaranya hancur-hancuran, lalu sering-seringnya maju ke depan. Itu juga jadi batu sandungan juga. Udah tahu suaranya memang cempreng. Kayak bunyi ember yang apa itu, yang sudah bocor, ya? Kayak apa namanya itu, panci yang sudah bocor juga, bunyinya udah tidak jelas. Lalu setiap minggu nyanyi, itu juga kita bisa jengkel juga itu. Ya? Karena itu sampai hari inilah saya tidak pernah nyanyi solo di depan orang. Karena apa? Saya tahu diri, suara saya ini tidak jelas. Ya, suaranya bisa lari-lari, kadang-kadang tidak ikut musik. Nah, tapi caranya adalah kita nebeng dengan orang. Itu namanya vokal group nebengisasi. Jadi kapan ada banyak orang nyanyi, ya kita ikutlah supaya tidak ketahuan kalau salah. Ya setidaknya kan orang bilang, pernah nyanyi loh itu, bagus lagi vokal group mereka. Kita nebeng bagusnya dari orang. Tidak apa-apa. Nah, pujilah Tuhan dengan cara apa? Menyanyilah. Nah, jadi nanti kalau misalnya besok ini, ya kalau ada yang nyanyi vokal solo seperti misalnya Bang Juan mau nyanyi, ya silakan. Ya, janganlah malu-malu untuk memberikan contoh nyanyian pujian yang baik bagi kita. Tapi juga bukan hanya sekedar menyanyi, lihat dulu syair lagunya, apakah ini benar-benar memuliakan Tuhan atau tidak. Karena ada juga syair lagu yang mungkin juga tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak sesuai dengan Alkitab, dan karena itu harus apa? Diperbaiki syair lagunya untuk bisa kita nyanyikan. Pujilah Tuhan.
dengan baik dan benar. Yang berikut cara memuji Tuhan bagaimana? Ayo, kalau kalian cara memuji orang lain bagaimana caranya? Kasih jempol. Kasih jempol. Oh iyalah. Kalau misalnya di Facebook ada misalnya fotonya tayang, karena kita kasih pujian, kita kasih apa? Lain. Jempol, like. Ya kan? Ada juga orang kasih pengumuman di dalam Facebooknya, kehilangan sepeda motor. Kita like. Ada orang berduka di like. Ya. Semua di like. Karena apa? Dia tidak baca captionnya. Dia tidak dia tidak mau tahu apa keterangannya. Yang penting kawan saya lewat, ada tayang dia punya apa yang dia-upload, yang sudah di-share, mau itu duka, mau itu kehilangan, mau itu bahagia, tetap like. Padahal kan banyak emosi yang lain kan. Ya tunjukkanlah. Kalau memang itu duka, oh ya kasihlah emosi yang memang betul-betul itu menunjukkan kita sedih. Jangan main jempol aja. Ya kan? Yang sedihnya lagi ada temannya, ditinggal oleh pacar, diputusin, ditinggal di tengah jalan lagi, langsung di like. Mantap. Mungkin dia bilang syukur. Ya kan tidak bisa begitu. Jadi oke lah, itu dari sisi medsos. Kita kalau misalnya kita mau kasih pujian dengan orang, kita kasih jempol, mantap, ya. Hebat. Lalu yang lain apa? Hah? Kita kasih apa? Kita kalau ngasih pujian dengan orang apa? Kasih hadiah. Oke, tapi itu kan lebih kepada apresiasi. Ya, karena pencapaiannya dia capai sesuatu, ya kita kasih hadiah, itu juga pujian. Itu bukti bahwa kita memuji dia dengan apa? Dengan tulus. Kita sertakan hadiah. Jadi bukan hanya sekedar jempol, bukan juga hanya sekedar omongan, tapi ada bukti. Ya kan? Ada tandanya. Saya ketika mulai aktif di YouTube itu, ada orang yang senang dengan YouTube saya rupanya. Dan karena itu dia kirim yang pertama itu tripod. Dia kirim tripod. Itu yang saya tinggalkan di gereja. Itu dari orang itu yang mendengarkan YouTube saya. Lalu ada alat perekamnya dia kirim lagi, tapi saya belum pakai sampai hari ini. Tapi itu bukti bahwa dia memberi apresiasi untuk itu. Jadi kalau kita mau memuji Tuhan, caranya apa? Yang pertama kita harus apa? Kita harus menyanyi untuk Tuhan. Yang kedua adalah kita menceritakan tentang Tuhan. Karena itulah ada lagu, ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Jadi kita harus apa? Kita harus ceritakan bahwa memang Tuhan itu baik. Kalau ada teman kita yang baik, kita harus kasih pujian. Maka puji dia dengan apa? Ceritakanlah kebaikannya itu kepada orang lain. Jangan ceritakan keburukan saja. Tapi kita jujur saja dulu lah. Saya mau tanya, kita mana lebih sering menceritakan kebaikan orang atau menceritakan kejelekan? Mana lebih gampang diceritakan? Kebaikan atau kejelekan? Hah? Begibah. Begibah itu menceritakan kejelekan orang. Bahasa sehari-harinya itu membuli orang. Paling gampang itu. Ada orang yang mungkin dasinya mereng waktu dipakai, lalu kita bilang apa? Pakai dasi aja tidak bisa. Tapi pas orang itu rapi dengan dasi yang full, kita diam-diam aja, malah kita iri. Apa orang itu? Ngapain rapi-rapi di sini? Lah, ini serba salah manusia di dunia ini ya. Kita sepatunya bagus, dibilang, pamer. Tapi pas sepatu kita sudah seperti mulut buaya, apa orang itu ya, menyedihkan. Hidupnya itu kok sepatunya aja tidak bisa dibeli. Sepatunya aja seperti mulut buaya. Tahu sepatu mulut buaya? Yang di depan udah terangkat. Jadi
ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang kita sebut dengan kesaksian itu sebenarnya. Kita saksikan tentang kebaikan Tuhan. Kalau saya ini sudah menerima banyak sekali kebaikan Tuhan. Ya, saya tamat SMA, saya sakit, saya sembuh, saya dipanggil jadi hamba Tuhan dan disuruh berhenti melakukan banyak hal yang selama ini dilakukan, dan itu kebaikan Tuhan. Saya akhirnya sekolah di Setia selama 5 tahun. Menderita memang, tapi hanya kurang lebih 4 bulan lah. 4 bulan, 5 bulan menderita. Tapi setelah itu berkat Tuhan ada. Karena orang tua tidak bisa membiayai, tapi ada banyak orang yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membiayai. Rata-rata teman saya di zaman kuliah itu mencari sponsor. Tapi selama saya kuliah, saya selalu dicari oleh sponsor. Ya. Orang lain mencari, saya yang justru dicari. Mana itu Yeremia itu, mau dibantu. Padahal di zaman itu tidak ada HP. Dari mana mereka tahu tentang kita? Itu Tuhanlah yang melakukan itu. Jadi kesetiaan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya ketika Yesus sudah mau naik ke sorga, dia bilang apa? Aku mengutus Roh Kudus. Itulah yang akan menemani, itulah yang terus memimpin, itu yang terus mengawal kehidupanmu. Akhirnya dia janjikan di dalam Matius pasalnya yang ke-28 itu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh, itu kesetiaan itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan malam ini kita diajak untuk apa? Memuji Tuhan dengan cara yang baik dan benar. Tapi bukan hanya kita. Alkitab bilang, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Perintah memuji Tuhan ini bukan hanya kita yang sudah percaya hari ini. Bukan hanya kepada orang Nias, bukan hanya kepada orang Batak, bukan hanya kepada orang Dayak, bukan hanya kepada orang Jawa, bukan hanya juga kepada orang Bugis, bukan hanya kepada orang Padang, bukan hanya kepada siapa-siapa. Tetapi segala bangsa, semua orang harus memuji. Semua orang harus mendengarkan cerita tentang Tuhan. Nah, karena itu kita bertugas untuk memuji Tuhan, dan kita bertugas untuk menceritakan kebaikan. Nah, dengan demikian, kita sudah melakukan semua tugas itu, maka Tuhan dipuji dan disenangkan. Dan kalau Tuhan sudah dipuji dan disenangkan, maka yakin dan percayalah, berkatnya melimpah atas kita sekalian. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengingatkan kita tentang kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kita selama kita hidup. Coba ingat-ingat apa saja kasih Tuhan, mulai dari kita lahir sampai pada detik ini. Ingatlah itu dan bersyukur kepada Tuhan. Lebih lagi karena Dia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, biarlah kita tetap memuji Tuhan. Mari kita andalkan Dia seumur hidup kita. Dan puji nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian dan syukur bagimu Tuhan, karena kami sudah diingatkan kembali untuk memuji Engkau. Silakan memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu, tolong kami. Kami seringkali gagal mengingat kehebatan kasih-Mu. Kami seringkali gagal untuk setia kepada Tuhan. Tapi Engkau tetap setia. Tolong kami Tuhan, untuk tetap mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Firman-Mu menjadi bagian kami sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.